guys, jangan lupa ya untuk ngeklik tombol subscribe seperti yang gambar di bawah ini, karena pada dasarnya klik tombol subscribe itu gratis kan, dan juga itu membuat kami untuk jadi lebih semangat untuk bikin video-video yang beredukasi lainnya. Dan kemudian jangan lupa ya untuk klik tombol lonceng notifikasi agar kami menjadi lebih semangat untuk upload video-video yang baik lainnya. Dan juga don't forget to hit like. Halo sahabat Dunsaka, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Sawit dan Karet. Pada kesempatan ini saya ingin berbincang-bincang karena selama 1,5 tahun saya membuat vlog ini, kita hanya terfokus pada karet. Setiap saya tayang itu berbicara tentang karet. Tapi kita juga berbicara tentang karet tetapi lebih santai. Nah, saya akan berbicara bahwa selama saya berbicara tentang karet di channel Dunsaka, itu banyak sekali yang meminta nomor HP ke saya. Bahkan ada yang datang ke Kapuas mencari saya. Yang pertama kali datang ke saya itu adalah Bapak Hasudungan Simatupang dari Tabalo. Ya, semoga Bapak sehat ya Pak ya. Terima kasih kunjungannya, itu beberapa bulan yang lalu. Dan juga ada yang datang juga dari daerah Banjarbaru ya, daerah Martapura juga ada yang datang cari saya sambil menikmati es durian Emi Padang. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang telah mengunjungi saya di Kuala Kapuas. Nah, ada juga yang telepon saya menanyakan sebenarnya Pak Sahari ini vlognya ini siapa yang edit, ada timnya nggak? Saya katakan pada beliau bahwa sampai saat ini dari awal saya mendirikan Dunia Sahabat Karet yang akhirnya menjadi Dunia Sahabat Sawit dan Karet ini, itu saya shooting sendiri. Seperti sekarang ini saya juga shooting sendiri, kemudian saya edit sendiri, kemudian juga saya posting sendiri. Jadi dari A sampai Z itu saya kerjakan sendiri. Makanya kalau saya sibuk kadang-kadang saya tidak posting kalau ada kesibukan lain. Kalau tidak ya saya bisa buat video dan saya posting. Nah, pada prinsipnya kita sudah banyak berbicara tentang karet. Jadi tujuan apa sih sebenarnya saya membuat Dunsaka ini? Apakah sekedar untuk nge-vlog saja atau mencari penghasilan saja? Bukan hanya seperti itu. Tapi saya membuat vlog ini tujuannya adalah untuk mencerdaskan atau memberikan informasi kepada para petani karet, baik yang berada mungkin di desa atau yang berada jauh mungkin di pedalaman desa lah, kita katakan demikian. Tujuannya supaya mereka itu mengetahui informasi tentang perkembangan karet dan bagaimana tata cara mengatasinya. Itulah inti dari tujuan saya itu untuk membangun vlog ini. Sampai sekarang ini sudah ada sekitar 130 video. Itu juga ada yang saya memberikan informasi mengenai di pabrik dan sebagainya. Yang jelas yang saya bahas di sini itu adalah dari biji sampai ekspor. Jadi ini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ada yang sudah saya jawab, ada yang belum. Tapi yakinlah saya akan perlahan-lahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Tetapi pertanyaan yang masuk ini tidak sembarang saya jawab, karena ada juga kata-kata yang menghina. Ya, ada juga yang kata-kata menghina. Mungkin ada juga para petani yang pikirnya terus sempit sampai sekarang masih ada blok-bloknya. Misalnya katakan saya Cina, kata kita semua boleh berbeda suku, tapi kita setidaknya kita satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Saya tidak memandang orang itu suku apa. Bagi saya semua suku itu sama. Ya, semua suku itu sama baiknya. Jadi tidak ada masalah sih sebenarnya. Mau agama apapun, mau suku apapun, bagi saya tidak masalah. Karena cara memandang saya itu sudah universal. Saya tidak memblok lagi bahwa orang itu orang Jawa, orang Batak, orang Tionghoa. Itu tidak lagi. Semua adalah sama sebenarnya. Bahkan istri saya sendiri itu bukan asli orang Tionghoa, tapi sudah berserahan dengan suku Minang. Jadi semua suku itu tak ada masalah sebenarnya. Cuma orang yang sombong, yang ego, selalu memandang sukunya yang terbaik. Tapi sebenarnya bagi saya semua suku itu semua baik. Di semua suku itu ada orang jahatnya, juga banyak orang baiknya.
Jadi itu tidak masalah, mau hina, mau apa, itu tidak masalah. Tapi banyak juga yang mengapresiasi saya dalam membangun vlog ini, dan juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk, dan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang bagus yang saya pikir itu perlu diketahui oleh para petani yang banyak ya di Nusantara ini. Makanya saya membuat dalam bentuk vlog, dalam bentuk video, supaya kita bisa lebih paham. Dan juga saya juga menyadari, saya juga manusia yang tidak luput dari kekurangan. Apapun yang saya sampaikan itu pasti juga ada kekurangannya. Makanya saya mengizinkan kepada para petani, apabila mau untuk mengirimkan video-video yang berisi tentang pengetahuan seputar karet, akan saya terima. Dan silakan kirim ke saya. Mungkin Bapak Ibu dari sahabat Dunsaka itu bisa menyimpannya dulu di Google Drive, kemudian linknya kirim ke saya ke sahari.motivator@gmail.com. Kirim ke saya, nanti saya akan download dan videonya itu akan saya edit. Jadi Bapak Ibu tak usah khawatir, syuting saja, tak usah diedit. Nanti itu tugas saya yang saya edit. Nanti saya akan memberikan kata pengantar, pembuka, dan yang jelas siapa, dari mana, semua namanya harus lengkap di sana, supaya saya bisa memperkenalkan siapa orangnya. Dan shootinglah video dalam bentuk horizontal ya, seperti saya sekarang ini. Jangan bentuk vertikal. Kalau vertikal nanti kita tayangkan itu sangat jelek. Kalau di HP ya bagus, tapi kalau di TV itu kurang bagus, karena layarnya hanya di tengah, yang ini semuanya adalah warna hitam atau black kayak gitu. Jadi silakan kepada Bapak Ibu sahabat Dunsaka, mulai saat ini membuka peluang ke Bapak Ibu untuk mengirimkan video-video yang berisi tentang seputar karet. Mungkin ada yang saya tidak ketahui, Bapak Ibu ketahui, sehingga kita bisa berbagi. Ingat, berbagi itu sangat indah. Kalau kita berbuat baik, semua itu adalah melepas. Misalnya kita berdana, membantu orang lain, itu melepas. Kita membantu orang lain menggunakan tenaga juga melepas. Semua yang kita lakukan, pengetahuan juga kita berikan kepada orang lain, itu melepas. Ketika kita memberikan pengetahuan kepada orang lain, pengetahuan kita akan semakin luas. Bagaikan sebuah pelita, ya, dia bisa memberikan penerangan ke yang lain-lainnya, ke pelita-pelita lainnya, sehingga semua pelita itu hidup dan bisa menerangi suatu tempat dengan sangat terang. Begitu juga dengan pengetahuan kita, tidak kita simpan sendiri, tapi kita bisa memberikan penerangan kepada orang lain. Itu tujuan dari saya. Maka di belakang ini itu adalah motivasi, inspirasi. Karena saya di sini adalah sebagai motivator, saya memberikan penerangan kepada para petani supaya mereka itu semangat bisa menjalankan tugasnya sehari-hari dengan kuat dan semangat. Itulah kenapa saya membangun Dunsaka ini, dunia sahabat sawit dan karet. Dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para sahabat Dunsaka, karena di vlog saya itu subscribernya itu sudah lewat dari 6 ribuan. Banyak yang meminta nomor HP ke saya. Sebenarnya saya sudah cantumkan di dalam video saya, dan saya mohon Bapak Ibu dan para sahabat semuanya agar tidak sistem telepon. Kenapa? Karena saya tidak akan mampu mengangkat telepon sekian ribu orang. Kalau ada masalah yang apapun, silakan WA ke saya dengan nomor di sana, yang nomor yang telah saya tampilkan di dalam salah satu vlog yang lalu. Silakan WA ke saya. Kalau pertanyaan itu bagus, akan saya tayangkan di dalam video. Tapi kalau misalnya itu hanya sekedar apresiasi, sekedar komentar, itu mungkin ya tidak saya tayangkan. Tapi kalau itu menyangkut, atau komentar yang menyangkut pengetahuan yang bagus untuk orang banyak, itu akan saya buat dalam bentuk video. Silakan Bapak Ibu, karena dunia sahabat sawit dan karet ini itu adalah kita bersama-sama untuk belajar tentang sawit dan karet. Sebenarnya masih banyak lagi yang akan saya sampaikan. Saya akan menyesuaikan waktu yang tepat agar bisa ditayangkan pengetahuan-pengetahuan seputar karet dan sawit ini, supaya kita sama-sama tahu semua perkembangan
karet dan sawit ini akan terus berkembang. Untuk di negara kita, saya agak heran. Di negara kita itu persaingan harga dari bawah sampai ke atas itu sangat tajam sekali. Sedangkan itu saya tidak mendengar terjadinya persaingan yang begitu ketat di negara-negara lain seperti Thailand, di Malaysia, Vietnam, Myanmar, dan bahkan di Afrika dan lain sebagainya. Karena di sana itu sepertinya sudah sangat teratur sekali, tapi khusus di Indonesia terjadi persaingan yang sangat tajam. Saya tidak tahu itu penyebabnya apa. Apakah mereka itu bersama-sama karena keterbatasan karet ya, karena pohonnya itu sudah banyak ditebang, dialihkan ke sawit, sehingga karet semakin lama semakin sedikit, maka terjadi perebutan. Ketika terjadi perebutan itu, tentu harga itu akan semakin naik. Tapi yang paling dikasihani adalah para petani karet. Kenapa? Karena dia adalah orang yang pertama membuat karet itu, dan dia menjual karet kepada penampung itu dengan harga yang sangat murah sekali. Tapi penampung nanti menjual kepada pabrik dengan harga yang sangat tinggi. Bahkan dikelompokkan lagi menjadi A, B, dan C. A tentu harganya paling bagus, B harganya sedang, C harganya yang sangat murah karena kotor dan banyak kontaminannya. Jadi ada 3 grade A, grade B, dan grade C. Biasanya ada perusahaan yang hanya menerima A dan B, C tidak terima. Ada juga yang menerima A, B, C tapi dipotong sekitar 30% untuk C. Itu tergantung kepada perusahaannya. Nah, dengan vlog ini saya akan memberikan informasi kepada para petani itu agar bagaimana supaya petani itu bisa menjual karetnya itu langsung ke pihak perusahaan. Dengan demikian, para petani itu hidupnya bisa lebih baik, lebih sejahtera. Kenapa? Karena di perusahaan itu ada standar pembelian. Kenapa saya katakan ada standar pembelian? Karena karet yang datang ke perusahaan itu akan diuji di laboratorium. Berapa kadar karet keringnya. Tapi kalau dijual kepada perorangan, kepada penampung, itu hanya berdasarkan tafsir saja. Dan tafsirnya itu antara A, B, dan C itu semua dipukul rata. Nanti sampai di perusahaan baru dibagi-bagi. Ini memberikan keuntungan kepada penampung, ya, tetapi memberikan kerugian yang sangat besar buat petani. Sehingga petani marah. Dia merasa bahwa karet sudah tidak bisa mendukung kehidupannya lagi. Makanya mereka tebang dan bergantilah sawit yang semakin lama semakin banyak. Tapi sebenarnya kalau para petani mau, ya silakan langsung ke pabrik. Namun disayangkan para petani itu satu hari itu deres karetnya itu mungkin hanya beberapa kilo. Sedangkan ke pabrik itu hitungan ton. Coba Bapak Ibu carilah pabrik karet terdekat. Karena ada juga pabrik karet yang menerima eceran. Misalnya saya pernah di daerah Bugis Selasi, setiap hari Sabtu itu petani langsung antar ke pabrik dengan menggunakan sepeda motor. Ada yang 20 kilo, ada yang 10 kilo, bahkan ada yang sampai 100 kilo. Ya, antar nanti balik lagi, antar lagi gitu. Jadi itu ketika masuk ke perusahaan, harga mereka jauh lebih bagus. Memang kalau kita jual kepada penampung, ada juga penampung yang sangat nakal, yang merugikan para petani itu banyak. Sehingga petani itu dirugikan dan petani akhirnya tidak mendapat keuntungan. Ya, satu-satunya cara adalah tebang karetnya dan ganti dengan komoditas yang lain. Dan ini sepertinya saya lihat tidak terjadi di negara lain, hanya terjadi di negara kita. Itu sangat disayangkan. Sedangkan Indonesia mempunyai lahan karet terluas di dunia sekitar 3,5 juta hektar. Tapi sampai sekarang karena sudah banyak ditebang, mungkin tidak sebanyak itu lagi. Nah, cepat atau lambat kalau itu masih diteruskan, ya suatu saat karet akan langka. Terus ada yang bertanya, apakah karet ke depan itu masih ada harapan? Untuk sekarang belum. Kenapa? Karena negara lain itu juga sudah mulai banyak menanam karet, sehingga mereka juga mengekspor. Dengan banyaknya negara yang mengekspor karet, otomatis stok di dunia itu bertambah banyak. Stoknya banyak, maka harga karet itu tidak mau naik,
stagnan dan fluktuasi negatif. Ini dia. Tetapi kalau kelak misalnya Indonesia ini semua karetnya sudah habis karena sudah ditebang semua diganti dengan sawit, kemungkinan lain itu ada nggak? Kemungkinan bisa. Ketika secara global membutuhkan karet, ternyata karet di pasaran tidak ada, harga karet itu pasti melambung. Tapi itu kapan? Kita tidak tahu. Yang jelas sekarang negara-negara tetangga kita itu juga ada menanam karet. Dulu kan hanya 3 negara, antara Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Sekarang ada Vietnam, Thailand, Myanmar, bahkan Afrika sendiri, India sendiri juga sudah punya. Jadi banyak sekali yang punya lahan karet. Jadi saya tidak bisa memastikan kapan karet itu akan naik, karena memang karet di dunia ini banyak sekali negara yang mulai menanam karet. Kita sibuk menebang, mereka mulai menanam. Aneh kan? Kita sibuk menebang, menggantikan dengan komoditas lain seperti sawit, ada pinang dan sebagainya. Tapi negara lain seperti Afrika, mereka mulai menanam karet. Ada apa sebenarnya? Kenapa mereka bisa untung, kita tidak? Karena kita menjual ke pihak yang salah. Tapi kalau negara lain mungkin tidak seperti itu, cara pasti berbeda. Mungkin mereka langsung ke pabrik. Kita contohkan saja, ada yang jual ke penampung 1 kilo itu kadang-kadang hanya 4.000 dan 5.000. Tapi setelah dia bawa sampai ke perusahaan, dites kadarnya, dia bisa dapat sampai 12-13 ribu per kilo. Bayangkan, itu sudah berapa persen dia dapat keuntungannya, ya, berapa ratus persen dia sudah dapat keuntungannya. Sehingga dia dapat untung besar, sedangkan pemilik awal dari karet ini tidak mendapat keuntungan sebesar itu. Saya harapkan kepada para penampung, cobalah kasihani petani itu, belilah dengan harga yang pantas. Kalau Bapak Ibu sebagai pembisnis karet, tapi membeli sangat murah kepada para petani, cepat atau lambat karet kita akan habis. Karena mereka akan menebas semua dan diganti dengan komoditas lain yang bagi mereka, pola pemikiran mereka bahwa itu lebih menguntungkan daripada karet. Sehingga mereka menebang semuanya. Kalau kita pikir sebenarnya karet itu masih punya masa depan. Jika para petani mau lebih susah bergabung semuanya dan mengirim langsung ke pabrik. Di pabrik orang, saya tidak tahu, bahkan saya pernah dapat cerita, ya, ketika harga karet ini mulai naik, para penampung itu tidak menyampaikan ke petani. Tapi ketika turun, dia cepat menyampaikan kepada para petani. Sehingga dari sanalah dia bermain, bisa dapat keuntungan yang lebih besar. Kalau kita dagang, kadang-kadang dalam perdagangan ini kejam. Ya, kejamnya seperti itu. Ketika harga karet sudah turun, cepat sampaikan. Tapi kalau naik, itu dilambat disampaikan. Dan ini memang saya dapat cerita dari para petani langsung yang pernah saya temui dan mereka bercerita. Maka mereka tidak tahu sama sekali. Bisa jadi harganya turun, ketika naik tidak pernah lagi disampaikan bahwa harga itu naik, jadi harganya itu ke itu terus, sehingga petani pasti menjerit. Dan juga ada kesalahan dari petani. Kenapa? Karena petani tidak mau susah. Para penampung itu datang langsung deposit, bahwa kalau ada karet langsung harus jual ke saya, dan di DP langsung. DP-nya mungkin harganya murah, tapi para petani tidak bisa mengelak lagi karena uangnya sudah dipegang, sudah diambil dan sudah dipakai atau digunakan. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, karet yang diproduksi itu harus diberikan kepada penampung tersebut. Saya pernah pergi suatu daerah, ya, saya tidak sebutkan daerah di mana, tapi yang jelas di daerah Sumatera. Kami ke sana cari karet, langsung ke petani karet. Petani karet itu katakan bahwa semua karet yang di sini, bahkan yang belum di daerah sekalipun, itu sudah di DP oleh seorang penampung. Jadi kita tidak bisa berbuat banyak. Kalau mau ya cari penampung itu dengan harga yang lebih mahal. Demikian pada para petani semua. Inilah tujuan saya membuat vlog ini, dan terima kasih sudah memberikan subscribe, ya, di channel saya ini. Saya sangat berharap channel ini terus berkembang sehingga saya selalu hadir di tengah Bapak Ibu untuk memberikan informasi dan memberikan ilmu tentang seputar karet.
Dan terima kasih juga bagi mereka yang telah mengunjungi saya, bahkan telepon saya. Dan ada yang ajak ketemu di Banjarmasin, tapi saya sampaikan bahwa sekarang saya tidak bisa ke Banjarmasin karena saya ada usaha es durian dan resoles, ada sate Padang, ada gado-gado Padang, semua, dan saya bisnis bersama istri saya, sehingga saya tidak bisa pergi kemana-mana untuk sementara waktu. Jadi saya mohon maaf saja kepada para sahabat karet yang ajak bertemu. Jika para sahabat karet yang di Kalimantan berkenan, misalnya ingin berdiskusi tentang karet, silakan datang ke Depot Es Durian dan Resoles Ayam Emi Padang, Jalan Teratai, Kuala Kapuas. Itu di tengah kota, jadi gampang untuk mencari tempatnya. Terima kasih kepada semua petani. Semoga kita selalu sehat, sukses, bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.